Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 bagian A. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Puji Tuhan. Saudaraku, Daud mengetahui solusi terbaik untuk mengatasi kecemasan di dalam hidupnya. Dan ia menuliskan itu di dalam Mazmurnya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud bisa menyimpulkan solusi terbaik agar bisa merasa tenang. Jika kita terus membaca kisah Daud sejak awal hingga akhir hayatnya, maka kita tahu bahwa Daud sama seperti kita, yang tidak terlepas dari masalah, saudara. Meski ia seorang raja, masalah tetap hadir pada waktu-waktu tertentu. Dan dalam beberapa kesempatan, masalah yang dihadapi Daud tidaklah ringan. Tetapi lihatlah, Daud mengerti bahwa akan selalu ada masalah dalam hidup. Siapapun kita, apapun status kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, itu tidak pernah bisa menjamin diri kita akan terbebas selamanya dari masalah. Jika itu yang kita fokuskan, maka kita tidak akan pernah bisa merasa tenang dan damai. Mengapa, saudara? Karena bukan di situ kuncinya. Kunci ketenangan, kedamaian hidup bukanlah tergantung dari kondisi yang kita hadapi, melainkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, kita akan selalu bisa mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Sehingga tidak perlu menjadi tidak tenang karena terus-menerus menimbang berat ringannya masalah kehidupan. Tidak banyak yang menyadari hal ini. Banyak orang malah semakin lupa kepada Tuhan dan lebih tertarik untuk terus bergelut dalam kegelisahan tanpa jawaban pasti. Yesus sudah menyatakan kesediaannya untuk meringankan beban kita dengan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara, masalah boleh ada dan akan tetap ada. Tetapi kita tetap bisa tenang dalam menyikapi atau menghadapinya jika kita mengetahui kunci dari ketenangan sesungguhnya yang terletak dalam hubungan kita dengan Tuhan. Lantas pertanyaan selanjutnya, sulitkah bagi kita untuk mendapatkan Tuhan, saudara? Alkitab mengatakan justru sebaliknya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Terdengar sederhana, bukan? Dalam perjanjian lama lewat Yeremia kita bisa pula mendapatkan pesan Tuhan yang bunyinya demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Lihatlah bahwa Tuhan sudah menyatakan kesediaannya untuk berada dekat dengan kita, saudara. Dia siap untuk meringankan beban kita, bahkan dengan senang hati membuka dirinya agar kita bisa menemukannya. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk kita. Siapapun kita, semuanya adalah ciptaannya yang spesial, yang teramat sangat Dia kasihi. Saudara, Tuhan hanyalah sejauh doa atau sejauh
Alkitab di mana kita bisa menemukan perkataannya yang sangat meneguhkan. Tetapi seringkali kitalah yang lupa untuk mencarinya karena terlalu sibuk mencari cara mengatasinya dengan mengandalkan diri sendiri atau berharap kepada orang lain. Ada juga orang yang mengaku percaya tetapi sebenarnya ragu-ragu. Mereka tidak yakin Tuhan mendengar suara mereka. Mereka tidak yakin Tuhan mau dekat dengan mereka. Sehingga sambil berdoa mereka pun terus mencari cara-cara alternatif termasuk yang sesat dalam waktu yang sama. Atau mereka merasa hubungan dengan Tuhan tidak lancar. Dan kerap kali itu terjadi karena kita masih saja sulit untuk melepaskan dosa-dosa yang membebani kita. Dalam Yeremia dikatakan, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Hal yang sama bisa kita baca dan dari firman Tuhan berikut ini, saudara. Sungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku, perasaan tenang atau tidak bukanlah tergantung dari frekuensi atau intensitas masalah, tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Jika berbagai bentuk perasaan yang mengganggu kerap datang, mungkin itu saatnya bagi kita untuk membenahi ulang hubungan kita dengan Tuhan dan kembali dekat kepadanya. Mungkin kita sudah terlalu jauh dari Tuhan, sehingga beban pikiran dan perasaan gelisah atau cemas bisa begitu menguasai diri kita. Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia akan selalu siap memberi kelegaan, kembali menguatkan dan bentuk-bentuk pertolongan lainnya kepada siapapun yang mau datang kepadanya, yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Amin, puji Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, bahwa kami mendekat kepadamu. Sebab hanya dekat Tuhan saja kami merasa tenang. Kami saat ini rindu untuk semakin dekat kepada Tuhan, tinggal dalam Tuhan, tinggal di dalam firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati segala usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari dengan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna. Mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita pagi hari ini dan seterusnya. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.